agar husnul khotimah. Yang pertama, ini Nabi memberikan resep kepada kita. Saya menyimpulkan, siapapun yang betul-betul ingin husnul khotimah kematiannya, maka ubudullaha wahda wala tusyriku billahi syai'a. Wajib beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik. Satu, agar kita husnul khotimah, wajib beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik, tidak mensekutukan Allah. Bu, ini menjadi kunci loh Bu, inti dakwah para nabi dan rasul. Yuk kita baca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man mata walam yusyriku billahi syai'an dakhalal jannah wa man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar. Barang siapa yang mati tidak syirik, tidak mensekutukan Allah, maka baginya surga. Tetapi barang siapa yang matinya syirik, mensekutukan Allah dengan sesuatu, maka baginya neraka. Ya. Jadi orang yang melakukan kesyirikan itu Bu, kalau tidak sempat tobat ya wes, pasti matinya su'ul khatimah. Dan orang yang mentauhidkan Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkannya dan tidak syirik, maka insya Allah dia akan husnul khatimah. Yang kedua, kiatnya yang kedua, selalu menyibukkan diri, dalam kebaikan, ibadah dan amal salih. Selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal salih. Mana ayatnya? Dulu pernah saya sampaikan kan? Lupa atau nggak tahu? Bu, kalau ada murid sudah dikasih tulisan, catatan, hafalan, terus ya penjelasan, terus ketika ditanya bilang nggak tahu, baru ingat, lupa, nggak ngerjain, itu termasuk murid apa itu? Terus ada lagi ustadz yang ngasih PR, ngasih tugas, udah ngasih catatan, ngasih hafalan dan sudah dituliskan, tapi muridnya nggak ngerjain. Ustadznya sih biasa-biasa aja, senyum-senyum saja dan memaafkan. Nah, ini termasuk ustadz yang gimana ini? Alhamdulillah. Itu ngelem awake dhewe. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji milik Allah. Selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Ini juga bagian kunci besarnya untuk husnul khotimah. Kita ingat, Fa'idha faraghta fansab wa ila rabbika. Selesai dari kegiatan satu kegiatan lain, dari aktivitas satu ke aktivitas yang lain, tetap dalam lingkaran ibadah kepada Allah. Ikutin saya Bu. Kunci kebaikan. Ikutin saya. Kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri
dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Ini kunci kebaikan. Hendaknya kita selalu menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh. Kenapa? Sebab jika kita tidak menyibukkan diri dalam kebaikan, ibadah dan amal soleh, maka syaitanlah yang akan menyibukkan kita dalam maksiat dan dosa. Yang ketiga, kiatnya agar husnul khotimah yang ketiga apa? Tarkul ma'asi wa dzunub. Tarkul ma'asi wa dzunub. Tarkul ma'asi wa dzunub. Apa kuwi? Kuwi apa? Meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Tarkul ma'asi, meninggalkan kemaksiatan dan dosa. Contohnya dusta. Ibu biasanya yang suka berdusta itu ibu-ibu atau emak-emak? Yang suka marah-marah ibunya anak-anak atau kaum istri? Ya Allah, ya Allah. Astagfirullahal. Tinggalkan maksiat dan dosa. Kenapa? Karena kemaksiatan dan dosa itu hanya akan menggelapkan hati kita, melemahkan jiwa kita, dan menjadikan kita malah apa? Penuh dengan kesalahan nantinya. Nauzubillah min. Yang ketiga, itu tadi yang ketiga. Yang keempat, apa kiatnya agar kita husnul khotimah? Yang keempat, nah ini, ihya usunnah. Ihya usunnah, menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Contohnya tahajud, qiyamul lail. Ibu-ibu rajin bangun malam atau rajin sholat malam? Loh, kenapa kok Ustaz tanya gitu? Ada loh Bu yang rajin bangun malam, tapi hanya buka tutup keran saja loh Bu. Menghidupkan sunnah-sunnah Nabi. Siapa yang dia sering menghidupkan sunnah Nabi, insya Allah berkah hidupnya. Amin. Number 5. Limosek toh. Yang kelima. Ibu ini kok yes terus tinggi. Yang kelima apa? Agar kita husnul khotimah. Yang kelima apa? Yang kelima apa? Ya Allah. Nih. Ini nomor 5 ini isinya 6. Nomor 5 ini isinya 6. Apa? Yang kelima, memperbanyak doa, zikir, istighfar. Perbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran wa tadaburu, membaca Al-Quran dan mentadaburinya, sholawat Nabi, dannya isi titik-titiknya. Perbanyak doa, zikir, istighfar, ya, qiraatil Quran wa tadaburuhu, membaca Al-Quran dan mentadaburinya, paling tidak ibu baca artinya biar ngerti. Sholawat Nabi, satu lagi apa? Ini insya Allah akan menjadikan, mengantarkan kita husnul khotimah.
Berbanyak doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, wa tadabbur, selawat Nabi. Satu, isinya 6 loh, Bu. Doa, zikir, istighfar, qiraatil Quran, wa tadabbur, selawat Nabi. Satu lagi apa? Bukan itu yang dimaksud. Ini amalan, Bu. Amalan yang mudah, kapanpun, dimanapun bisa dilakukan, berpahala besar, mendatangkan keberkahan yang banyak. Yakin sedekah tiap hari? Di mana saja? Mendoakan orang lain. Mendoakan. Nih Bu, mohon maaf nih, saya contohkan. Halo, Ibu keluar rumah, mohon maaf ya, kok ada warung kayaknya sepi. Ya Allah, buat warung ini ramai ya Allah, senangkan orang belanja kesedia. Bu jalan nih, halo. Nih saya contohkan. Ibu jalan kan? Ketika Ibu jalan, Ibu menemukan orang sepuh jalan. Jalannya mengkek-mengkek. Ya Allah, sehatkan dia ya Allah, kuatkan badannya ya Allah. Ketemu jalan anak-anak, ya Allah, jadikan dia anak yang solih solihah ya Allah. Ketemu ibu yang lenjeh, sadarkan dia ya Allah. Beri petunjuk hidayah ya. Ya Nek ya. Masya Allah. Alhamdulillah di sini wanita-wanita yang solihah. Tiap malam tahajud, tiap hari baca Al-Quran, banyak doa zikir istighfarnya, pemaaf penyantun, penyabar, dermawan. Nggak pernah marah-marah, nggak gibah ngerumpi ngegosip. Amin. Yang keenam, gemar mengeluarkan zis. Gemar mengeluarkan zis, zakat, infak, dan sodakoh. Bu, kadang-kadang kita nggak menyadari ya, kalau kita lagi berinfak sedekah, kalau ada rezeki lebih zakat, itu masya Allah loh Bu, itu menghapus keburukan kita, dan itu juga menjadi penghantar husnul khotimah. Amin gitu dong. Lama banget sih. Number 7. Apa kiatnya agar husnul khotimah? Yang ketujuh adalah, yang ketujuh apa? 2, isinya 2. Yang ketujuh adalah rajin mendatangi majelis ilmu dan bersahabat dengan orang yang baik, solih solihah. Ulangi rajin mendatangi majelis ilmu dan bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang baik, solih solihah. Amin. Emang sambil nulis ya bisa bilang amin gitu. Jadi yang ketujuh apa? Rajin mendatangi majelis ilmu dan bersahabat, bergaul dengan orang-orang yang baik, solih solihah. Amin ya. Itulah Bu di antara kiat-kiat ya, kiat-kiat agar husnul khotimah. Yang ke-8. 1 sampai 7 tadi kan dari saya. Yang ke-8 gantian dong, masa aku terus? Ayo pura-pura mikirnya jangan terlalu lama. Yang ke-8, Ibu pasti mau bilang alhamdulillah selesai gitu kan. Yang ke-8 apa? Pulang. Nanti
Yang kedelapan tazkiyatun nufus. Yang kedelapan tazkiyatun nufus. Tazkiyatun nufus, membersihkan penyakit-penyakit hati. Orang yang suka membersihkan penyakit hati, Bu, insya Allah akan husnul khotimah. Amin. Karena harus kita bersihkan nih. Walaupun sampai kita mati misalkan belum bersih banget, tapi yang dinilai oleh Allah, Bu, kesungguhan kita membersihkan ini tadi. Ya, tazkiyatun nufus, membersihkan penyakit-penyakit hati. 9. Katanya wali songo. Nek wali songo itu kan 9. Yang ke-9 apa? Ayo. Yang ke-9? Alhamdulillah selesai. Kan diawali dengan bismillah, diakhiri dengan pinter gitu kok. Yuk kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma khtim lana bil Islam wahtim lana bil iman wahtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhirilah kehidupan kami dengan Islam, dengan iman dan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, jadikanlah aku hamba yang sabar, syukur, taat ibadah, istiqomah dalam kebaikan dan kebenaran, dan matikanlah dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, berilah aku hati yang bersih, pikiran yang jernih, lidah lisan yang selalu jujur, akhlak yang mulia, hidup dan mati dalam ketaatan, keimanan, ibadah, sabar dan syukur. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, janganlah kau matikan aku kecuali setelah amal ibadahku lebih banyak dari dosa-dosaku. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa ilam takfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, berikanlah kemampuan kepada kami untuk selalu ingat zikir kepadamu, mensyukuri nikmat-nikmatmu, dan baik dalam ibadah kepadamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah,
Berikanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami. Rizki yang baik dan halal. Dan amal ibadah yang diterima. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.